Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini untuk Anda yang galbay 27 pinjol legal ya. Yang paling pertama mungkin ada di Kredit Pintar, ada di Uatas, ada di Bantu Saku, ada di Uangmi 360 kredit. Habis itu aku laku beserta asetku, dana cicil. Habis itu kredivo dan kredivest. Habis itu lagi ada pundi 360 kredit dan apalagi ya, pinjam win-win, samir, dan pokoknya 27 pinjol legal ya. Pokoknya dia ada yang kurang, ada yang lebih juga ya kan. Pokoknya pinjolnya itu nggak sampai dari setengah pinjol legal yang ada di OJK. Ini sudah saatnya permainkan logikamu, pergunakan logikamu, dan turunkan gengsimu. Kenapa seperti ini? Saya melihat seperti ini loh. Banyak teman-teman itu setiap hari Anda mendapatkan ancaman tekanan. Ya, ancaman ini bervariasi, mulai dari DC datang ke rumah sampai menghubungi RT dan RW. Ya, habis itu akan memproses Anda ke jalur hukum. Setelah itu akan membawa RT, RW dan segala macam, pokoknya minta izinnya. Habis itu penarikan aset-aset yang ada, pencegatan di jalan, memproses Anda ke perdata, penjara. Pokoknya di sini kalau kita tidak mempergunakan logika, ancaman-ancaman dari debt collector ini akan berpengaruh dalam hidupmu. Asal teman-teman tahu, ancaman yang dipakai oleh debt collector pinjol itu aja gitu loh. Sama aja semuanya, nggak ada yang berbeda, sama aja. Ya, mulai dari pengaruh ancaman ke jalur hukum sama, dari dulu juga sama. DC datang ke rumah juga sama. Tapi entah apa, giliran di DC datang ke rumah ini katanya ada kunjungan lapangan, mulai dari core will, mulai dari pihak ketiga, field collection atau FC gitu loh. Ini menjadi yang sangat menakutkan dari diri teman-teman semuanya. Apa teman-teman nggak bisa mempergunakan logika Anda bahwasanya kata-kata tersebut dipakai untuk ke semua nasabah. Makanya saya minta buat teman-teman yang mengalami telat bayar di 27 pinjol yang saya sampaikan tadi, coba pakai logika Anda. Hampir di pinjol-pinjol yang saya sampaikan tadi ya, itu menggunakan cara yang sama. Ya, penagihannya sama semuanya. RT contoh, kita akan datang ke tempat Anda, membawa bukti foto selfie, membawa bukti foto KTP, melampirkan bukti slik OJK, apalagi ya, sehabis slik OJK, siapkan materai 10.000 ya. Kita akan konfirmasi dengan RT dan RW, siapkan dananya lunas ya. Pokoknya tim kami akan mengunjungi Anda. Oke? Ini dalam rangkuman suratnya. Tapi di poin bawah buat teman-teman semuanya, boleh teman-teman cek, boleh dicek ya. Semua chat yang Anda dapat dengan kata-kata seperti tadi yang saya sampaikan tadi, mulai dari slik OJK sampai dengan menyiapkan materai 10.000, di baris bawah, kalimat baris bawah, selesaikan tagihan Anda sebelum jam sekian. Kalau Anda tidak mau didatangi, bayarkan langsung ke aplikasi. Atau kalau hari ini Anda melakukan pembayaran, kami tidak akan kunjungi. Pasti di poin bawahnya itu, mau seperti apapun kata-katanya, tetap meminta Anda untuk melakukan pembayaran secara transfer, secara online, secara melalui dari aplikasi. Jadi kalimat-kalimat yang mereka pakai di atas ini hanya untuk mengelabui pemikiran Anda. Kenapa? Karena ini Anda semua yang mengizinkan. Teman-teman yang selalu mengizinkan kok. Teman-teman ketika sudah ngomongin soal slik, Anda sudah menjadi orang yang parnoan. Jadi Anda sudah tidak bisa berpikir normal lagi gitu. Kalau sudah ngomongin soal slik ya, padahal ambil aja lah sisi positif dan negatifnya. Sedangkan Bapak Prabowo nih ya, melalui program dia untuk 100 hari kerja, beliau menandatangani pas tanggal 6 November, tanggal 5 November atau tanggal 6 November, saya lupa juga. Itu beliau menandatangani Perpres penghapusan utang dan BI checking. Ya, itu menandakan apa? Menandakan
bank sedang tidak baik-baik saja. Perputaran ekonomi sangat melemah. Ya, gara-gara banyak nama yang kesandera dengan BI checking, akhirnya apa? Bank yang bermasalah untuk menjalankan bisnis dia. Pak Prabowo tampil untuk menyelamatkan ini. Sekarang Anda ditakut-takuti oleh pinjol untuk ke Slik. Ingat buat teman-teman semuanya, pertama, tidak semua pinjol mempunyai akses ke sistem layanan informasi keuangan. Ya, tidak semuanya. Yang dulu namanya BI checking atau blacklist, daftar hitam. Tidak semua pinjol yang mempunyai akses ke sana. Makanya banyak pernyataan-pernyataan dari teman-teman semuanya, saya galbay bang di 2 tahun yang lalu, tapi saya mengajukan kur masih di ACC. Bang, saya telat bayar bang 1 tahun yang lalu, tapi saya coba pinjam di bank masih dapat. Berarti menandakan di sana sudah tidak mempunyai Slik, tidak semua pinjol ini. Tapi kenapa pemikiran kita malah dipelintir arahnya untuk kita tetap fokus kepada Slik OJK? Padahal Slik ini membahayakan. Makanya akses Slik untuk pinjol tidak asal sembarangan dikasih. Ya, Anda tahu, pinjol ini terlalu meluas loh. Terlalu cepat untuk perkembangannya. Kalau semua orang yang bermasalah di pinjol namanya masuk ke Slik, apa gunanya bank-bank konvensional? Apa gunanya kendaraan dikredit sama leasing? Apa gunanya semua elektronik ditawarkan secara kredit? Sementara nama kita disandra melalui Slik OJK. Ini akan mematikan dari perbankan tadi. Makanya Slik ini hanyalah sebagai bahan untuk melakukan penekanan. Faktanya tidak semua pinjol mempunyai akses ini. Ya, jadi jangan teman-teman buat ini semenakut mungkin. Bang, berapa lama nama saya akan pulih? Berapa lama nama saya akan beres lagi? Ya, berapa lama akan terjadi pemutihan? Anda nggak usah patokin di sini. Bahkan teman-teman yang namanya masuk Slik, kalau benar-benar masuk Slik dan tidak mendapatkan pemutihan baik dari program pemerintah atau dimanapun, Anda bersyukurlah. Ya, pertama, Anda akan terhindar dari dunia riba. Teriak-teriak setiap hari riba dosa. Ya sudah, giliran nama Anda masuk BI checking, kenapa Anda panik? Ya, kan Anda teriak riba. BI checking itu untuk Anda meminjam riba. Ya kan, kalau memang Anda mau menghilangkan dosanya. Ya kan? Jadi nggak usah ketakutan ketika nama Anda masuk dalam BI checking, bersyukur. Yang kedua, Anda tidak perlu berpacu dengan yang namanya Anda harus kejar target tanggal sekian ada setoran, tanggal sekian ada tagihan. Anda nggak perlu kejar target. Ya, yang memburu waktu Anda. Jadi kalau nama Anda sudah masuk di blacklist, ya sudah, dosanya Anda tidak dapat, target penekanannya pun juga nggak ada. Jadi Anda kerja santai gitu, yang penting kebutuhan Anda terpenuhi. Yang ketiga adalah Anda bisa sukses tanpa bergantung dengan bank manapun. Anda lebih percaya dengan kemampuan Anda, bahwasanya Anda tidak mau lagi mengandalkan pihak bank manapun. Itu kita menggunakan logika semuanya gitu loh. Ya, jadi jangan lagi kita baper-baperan. Dia bilangin Slik pula, dia bilangin foto selfie dan segala macam. Pokoknya teman-teman percaya aja gitu loh apa yang diucapkan oleh debt collector. Makanya poin di paling bawah itu harus dibaca. Dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya, ini bukan menyangkut soal kata-kata yang sudah sering digunakan, tidak. Soal pesan-pesan buta. Pesan buta ini paling sering dilakukan oleh pinjol-pinjol legal, ya kan? Contoh, dia mencaci maki, dia mengancam, terus dia tidak menyebutkan nama aplikasi. Dan teman-teman yang mendapatkan caci maki dan ancaman ini merasa ketakutan, merasa kecemasan. Pertanyaan saya adalah, ya, coba teman-teman pakai logika juga. Yang Anda takutkan ini apa sebenarnya gitu? Takut semua kata-kata yang dikirimkan ini benaran. Terus kalau benaran, dia dari aplikasi mana? Aplikasinya nggak ada. Ya, makanya saya selalu teriak sama teman-teman semuanya. Saya bilangin, Anda ngapain Anda ketakutan ketika mendapatkan pesan buta ini? Setakut-takutnya Anda, sebenarnya kalau Anda lihat dengan logika, ini debt collector sedang menunjukkan kebodohannya. Kenapa kebodohan? Pertama, dia melakukan pengancaman, penekanan, mengintimidasi, mencaci maki. Oke. Nasabah dia ketakutan. Orang yang dia tekan ketakutan. Cuma pertanyaannya, ketika orang yang dia tekan ini ketakutan, orang ini mau bayar kemana? Ya.
Ya iya, kalau Anda hanya meminjam di satu aplikasi, oke, Anda tahu ini pasti dari aplikasi ini karena satu-satunya yang saya pinjam adalah aplikasi A misalnya gitu kan. Kalau Anda meminjam lebih dari satu dan sudah jatuh tempo semuanya, terus Anda dapat pesan buta, apa nggak kebodohan yang ditunjukkan oleh debt collector? Harusnya Anda tertawa ketika ada mendapatkan caci maki, penghinaan, tapi nggak menyebutkan nama aplikasi. Jadi sama layaknya orang salah kirim. Ingat nggak dulu zaman-zaman ada SMS, oh salah kirim, salah nomor, kan anggap aja seperti itu gitu. Jadi pakai logika kita, jangan semuanya kita bawa dengan perasaan yang mana ini akan merugikan diri kita sendiri. Yang paling terpenting adalah soal DC datang tadi, ya. Ini yang menjadi setiap hari selalu dengan kata, Bang Galbay gimana? Bang Galbay aman? Bang ada FC atau tidak? Daerah ini atau tidak? Ini pakai logika teman-teman semuanya, ya. Logikainnya, selagi dia masih menchat Anda, selagi dia masih mengirimkan chat kepada Anda dan di bawahnya ada bayarkan sekarang juga sebelum jam sekian, itu menandakan mereka tidak akan datang. Dan sudah dikonfirmasi juga, saya sampaikan juga, si pinjol ini memang sebagian ya yang multi finance dan pay later, mungkin dia mempunyai petugas-petugas lapangan, cuman ada di daerah-daerah tertentu. Tidak semua daerah juga mereka kuasai, dan bukan mereka datang ini bukan tergantung pada nominal hutang Anda, ya, tapi mereka datang ini tergantung dari perintah perusahaan dia. Terus Anda mencoba untuk mencari jawaban itu, sampai ada yang aneh teman-teman, saking nggak punya logikanya, dia bilangin, Bang kemarin sudah datang, kira-kira berapa kali ya dia mau datang? Emang siapa yang bisa jawab dengan hal itu gitu loh. Terkadang pertanyaan teman-teman itu nggak pakai logika juga gitu loh. Soal berapa kali dia mau datang, ya kita mana tahu, orang itulah, ya kan? Soal dia mau berapa kali datang ke kita, mau seberapa sering, itu kan tergantung, ya kan. Mana tahu dia ada targetnya sampai dapat tagihan, atau targetnya sampai sekian kali pelaporan, kan ada juga. Tapi itu tidak akan dibocorkan, ya. Jadi pakai aja logika teman-teman semuanya. Jangan terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh debt collector melalui WhatsApp, melalui email, dan melalui telepon, ya. Jadi pakai logikanya, kurangi perasaannya, jangan terlalu baper-baper. Kalau memang misalnya nih, Bang saya nggak bisa Bang, sama sekali saya itu orangnya mental saya nggak bisa diajak kompromi Bang. Dapat telepon aja saya udah grogi, ya kan. Dapat WhatsApp aja sudah gimana gitu, ya kan. Habis itu email. Ya kalau memang seperti itu, ya kenapa Anda membiarkan hal ini terjadi? Anda sudah tahu kelemahan Anda, ya kan. Harusnya kan Anda tutup. Kalau memang Anda tidak bisa menerima telepon liar, ya tinggal ganti nomor. WhatsApp juga seperti itu, tinggal hapus WhatsApp. Email juga seperti itu gitu loh. Kenapa Anda merawatnya? Udah tahu itu sumber ketakutan, kenapa Anda biarkan? Berarti kan sama aja Anda mencelakai diri Anda sendiri. Harusnya kalau kita sudah tahu ini akan menjadi sumber masalah, ini akan menjadi bumerang, kita tidak akan sanggup nanti mentelaah semua ucapan-ucapan yang disampaikan oleh debt collector. Ya sudah, mendingan kita tidak melihat. Kalau kita tidak melihat kan perkaranya nggak ada. Ya begitu ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya minta untuk Anda yang mengalami telat bayar di puluhan pinjol yang saya sampaikan tadi, tolong ini kedepankanlah logikamu. Ya, turunkan perasaanmu, jangan dikit-dikit dengan perasaan. Dan kalau misalnya Anda menemukan, ini kan sering juga, misalnya Anda masuk ke dalam grup WhatsApp di sebuah komunitas, ya mungkin komunitasnya itu yang selalu memberikan edukasi juga, edukasi tentang telat bayar pinjol, tentang pinjaman online. Oke, Anda lihat dulu, sehat atau tidak grup ini. Grup yang mau diikutin ini sehat apa tidak. Kalau terlalu sering men-share soal ancaman, soal DC datang ke rumah, ya mendingan Anda keluar aja gitu loh. Karena tadi itu kekurangan Anda, karena Anda tidak bisa berdamai dengan hal itu, ya kan. Jadi coba dari teman-teman semuanya, kan kita bisa juga tuh jadi orang yang sengaja, misalnya di dalam grup itu sengaja, mungkin member-membernya maksudnya mungkin untuk happy-happy, ya kan, bahwasanya kita nggak apa-apa. Tapi di dalam satu grup itu tidak semuanya mental sama. Jadi kalau terlalu sering dia share gambar, share ini dan segala macam, tapi Andanya melihat yang begituan langsung cemas dan segala macam, keluar dari grup itu. Oke, buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi, turunkan gengsimu. Saya bilangin tadi kan judul videonya itu. Pakai logikamu, turunkan gengsimu. Kenapa saya bilangin turunkan gengsi? Masih banyak dari teman-teman ini menyimpan drama. Ya, masih banyak dari teman-teman ini pencitraan. Ini tidak mengurangi rasa hormat saya pada teman-teman semuanya ya. Oke. Siapa yang tidak pengen nama baik ya. Tapi faktanya
ini nggak boleh terus-terusan terjadi. Yang terjadi apa? Ketika sesuatu yang tidak ada tapi Anda beranggapan seakan-akan masih ada, ini akan jadi beban berat sama diri Anda. Anda sudah tidak punya uang tapi di hadapan orang seakan-akan Anda memiliki semuanya. Ya, dan orang-orang beranggapan Anda ini orang berduit, tapi faktanya duit itu sudah tidak ada. Ya, hanya mengikuti gengsi supaya jangan sampai diponis jadi orang miskin. Ya, emang miskin itu langsung mati kan? Enggak. Ya, emang orang mengira Anda itu miskin, Anda langsung mati di atas dunia ini, hilang di atas dunia ini kan? Enggak. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, turunkanlah gaya ego ini. Kebanyakan juga saya tanyakan, kenapa Anda begitu ketakutan soal FC datang, soal DC datang? Saya malu bang sama tetangga bang, nanti tetangga saya pada julid bang dan segala macam. Justru kalau tetangga pada julid, saatnya hari ini kita berhenti berkomunikasi dengan mereka, persetan dengan hal itu gitu loh. Hidup mereka, hidup kita, hidup kita. Sampai kapan kesusahan kita ini hanya untuk memikirkan mereka? Ya, kita sudah susah. Duit sudah nggak ada sama sekali gitu loh. Tapi kita selalu memikirkan bagaimana dengan tetangga. Emang tetangga kita itu memikirkan kita juga? Coba teman-teman tanya dulu. Di tengah situasi Anda susah ini, dia memikirkan Anda nggak? Terus kenapa malah FC datang Anda memikirkan tetangga? Urusan Anda kan urusan Anda kan? Di saat sulit pun tetangga Anda tidak bantu kok. Nyatanya kalau tetangga Anda bantu, harusnya kan Anda sudah ngomong sama tetangga Anda bahwasanya Anda terjebak di pinjol. Biar dia bantu. Menandakan tetangga Anda tidak bantu, Anda akan menutupi. Jadi sudahlah teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda tutup-tutupi hal ini, ya, Anda lebih mementingkan memikirkan tetangga Anda dari fakta hidup Anda, ini akan menjadi beban berat. Sudah saatnya kita orang yang nggak peduli juga dengan sesama manusia, bersosialisasi dengan masyarakat dan sekitarnya. Bukan itu, tapi ini fakta takdir hidup yang harus kita jalani. Mau sampai kapan kita menutupi hal yang tidak ada menjadi ada? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan sandiwara ini Anda jalankan? Habis itu menutupi dari orang sekitar, contoh kayak orang tua. Mau sampai kapan orang tua ini Anda bohongi? Ya, ingat surga itu di bawah telapak kaki ibu. Sementara orang tuamu sendiri kamu bohongi, apa nggak menjadi sengsara hidupmu? Ya kan? Cobalah cari waktu-waktu tertentu, ceritalah sama orang tua. Memang jujur itu sangat berat, tapi percaya teman-teman semuanya, ya, jujur itu menyelamatkanmu. Walaupun seketika orang-orang akan terkejut, tapi seiring waktu berjalan orang-orang akan paham. Daripada kamu berbohong yang pada akhirnya kebohongan ini akan terbongkar. Ya, sehebat-hebatnya kamu menutupi bangkai, tapi pasti akan kecium juga. Oke, buat teman-teman semuanya. Jadi nggak ada gunanya menutupi, mensandiwarakan. Cari orang-orang tertentu yang Anda rasa penting untuk dikasih tahu supaya jangan menjadi beban dalam diri Anda. Ya udah, ceritakan, cari momennya. Jadi dengan begitu, kamu memakai logika dan menurunkan ego dan gengsimu tadi. Ini gara-gara gengsi, ini gara-gara pencitraan segala macam. Akhirnya berdampak apa? Berdampak buruk. Buruknya terjadi gali lubang tutup lubang, penjualan aset yang besar-besaran. Ya, padahal galbay pinjol itu cuma satu baris loh. Nama Anda akan masuk atau tercatat sebagai kredit bermasalah. Cuman itu. Tapi karena pemikiran Anda tadi malah menambah-nambah resiko yang ada. Ya, tolong ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan resikonya cuma satu. Gara-gara pemikiran Anda yang salah, Anda tidak mau memakai logika, tidak mau menurunkan gengsi, malah resikonya bertambah-tambah yang muncul dalam pemikiran Anda. Ya, buat teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu, terutama untuk teman-teman yang saat ini masih ketakutan dengan chat, dengan katanya kunjungan, dengan chat buta, atau yang masih hari ini berpikir kalau orang tua saya tahu dia riwayat jantung dan segala macam. Udahlah ya, kita serahkan sama Yang Maha Kuasa. Ini sudah takdir jalan hidup kita. Yang penting kita datar aja, ceritakan aja apa yang sebenarnya terjadi. Orang lain bisa terima, syukur. Nggak bisa terima, ya orangnya kita kok yang menyelesaikannya. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih Anda sudah hadir di sini. Dan nanti buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga untuk bergabung menjadi keluarga besar SHMB. Klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Di sana ada 3 pilihan. Anda juga bisa untuk berkomunikasi langsung dengan saya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.